Selamat siang teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jimmy Laibun. Di kesempatan kali saya ingin membahas tentang pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Selamat menyaksikan. Anda dan saya pasti mengetahui tentang konsekuensi dari adanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual kerap kali dianggap sepele oleh pelaku, dan para pelaku dapat begitu saja melupakan perbuatan yang telah dilakukan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan para korban yang mengalami pelecehan tersebut, jadi korbannya. Mari kita simak bersama-sama. Pelecehan seksual bukanlah hal yang asing yang terjadi di Indonesia. Bahkan setiap 2 jam terdapat 3 perempuan di Indonesia setidaknya yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Perempuan. Baik wanita hingga pria, baik tua maupun anak di bawah umur, dengan pakaian terbuka maupun tertutup, semuanya tetap berpotensi menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Pada saat ini, korban pelecehan seksual tidak lagi dipandang bulu oleh pelakunya. Pelecehan dan kekerasan seksual itu apa sebenarnya? Apa yang menjadikan perbuatan tersebut sangat keji? Pelecehan dan kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik merupakan ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai, memanipulatif orang lain, serta membuat korban terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, serta justru merugikan korban dari segi fisik maupun mental. Jangankan untuk bermain fisik, bahkan melalui kata-kata saja secara tidak langsung kita telah melakukan tindakan yang dinamakan pelecehan seksual secara verbal. Salah satunya contohnya juga bisa bersiul kepada perempuan, contohnya seperti nah, itu juga termasuk pelecehan seksual secara verbal walaupun kita tidak menyadarinya. Biasanya kekerasan dan pelecehan seksual ini dianggap dirasakan oleh kaum perempuan, yang dimana stigma yang dianut oleh sebagian masyarakat bahwa wanita adalah makhluk yang lemah dan pantas disalahkan apabila mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Ya, bisa juga kita rasakan di masyarakat. Terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual, kita menyalahkan kepada perempuan. Kita bilangnya perempuan sih yang terlalu terbuka pakaiannya, begitu. Bahkan stigma ini menilai bahwa wanita yang memakai pakaian tidak tertutup pantas untuk mendapatkan pelecehan karena mereka terlebih dahulu mengundang. Di Indonesia sendiri, saya ambil contoh yang baru-baru terjadi, yaitu seorang karyawan Starbucks membuat story di platform Instagram yang miliki. Ia menyorot seorang pelanggan wanita yang memakai baju terbuka yang memperlihatkan bentuk payudaranya melalui CCTV. Ketika kasus ini diangkat oleh netizen Indonesia, tidak sedikit yang menyalahkan wanita tersebut karena dinilai pakaian yang digunakan terlalu terbuka atau seksi sehingga mengundang hawa nafsu sang karyawan yang dinilai sebagai pria yang normal. Sangat disayangkan, stigma atas kaum perempuan tersebut menjadi salah satu alasan pembenaran bahwa pelecehan dan kekerasan seksual terhadap kaum wanita merupakan hal yang wajar. Ketika kita berbicara tentang bagaimana seharusnya pakaian dikenakan oleh kaum wanita agar tidak dilecehkan, survei telah membuktikan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan penampilan seperti apapun. Tidak peduli apakah berpakaian low mini, menggunakan kemeja, celana panjang ketat atau kain, bahkan rok panjang, gamis, hingga pada hijab panjang. Ternyata ketika seorang ingin melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, bukan dilihat dari itu semua, melainkan karena nafsu yang tak tertahankan, atau bisa dari pelampiasannya terhadap korban. Bisa kita simpulkan bahwa pakaian bukan menjadi masalah utama dari adanya pelecehan dan kekerasan seksual. Karena melalui survei yang ada, bahkan banyak sekali perempuan berhijab yang berpakaian tertutup sekalipun tetap mengalami pelecehan seksual. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi. Salah satunya adalah berasal dari niatan seorang pelaku yang di sisi lain kurangnya edukasi yang didapatkan atau tidak banyaknya mendapat pendidikan seksual.
Maksud saya pendidikan seksual melalui di sekolah, diajarkan melalui batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Anda dan saya pasti tahu dan pernah diajarkan tentang pendidikan seksual dimulai dari sekolah dasar. Pentingnya edukasi dan pendidikan seks ini bukan saja harus dari sekolah formal, namun pentingnya juga berperan dari orang tua yang mengajarkan pendidikan seks melalui hal-hal kecil. Kemudian stigma yang beredar di masyarakat mengenai korban tentu akan menjadikan korban memiliki rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak berharga, hingga pada trauma berat. Hal ini sangat merugikan untuk para korban wanita yang mengalami pelecehan seksual karena mereka merasa menjadi kambing hitam yang dapat disalahkan, padahal mereka korbannya. Melalui ini semua, hukumlah yang akan menjadi salah satu cara untuk melindungi para korban pelecehan dan kekerasan seksual ini. Namun, kenyataannya hukum di Indonesia mengenai pelecehan dan kekerasan seksual masih kurang bisa berpihak pada korban. Masalahnya terletak pada korban yang takut untuk melaporkan kejadian pelecehan dan kekerasan seksual. Dikarenakan banyak dari korban ini masih ada yang berada di bawah umur dan tidak sedikit yang diancam oleh para pelaku. Hal ini menjadi para korban untuk takut untuk melapor karena diancam. Ada juga yang diperas melalui tindakan yang telah dilakukan oleh korban dan pelaku. Salah satu contoh kasus yang terjadi baru-baru ini adalah kasus anak DPRD Bekasi yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan remaja dengan modus berniat menikahi korban. Saya akan mencoba menerangkan kilas balik dari kasus ini secara singkat. Jadi seorang anak anggota DPRD Bekasi yang berinisial AT yang berumur 21 tahun telah melakukan pemerkosaan anak di bawah umur, yang dimana perempuan berinisial PU ini masih berumur 15 tahun. Bukan hanya melakukan hal tersebut, AT bahkan menjualnya kepada pria hidung belang lainnya. Sangat disayangkan lagi, perempuan berinisial PU ini diduga menderita penyakit kelamin yang disebabkan oleh kejadian itu. Setelah diwawancarai, AT mengaku bahwa ia bukanlah kekasih dari perempuan berinisial PU ini. Namun dari pernyataan PU, AT merupakan kekasihnya yang sering menghabiskan waktu bersama dan tinggal bersama di sebuah kos. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari kasus ini? Selain menuntut adanya keadilan, bisa dilihat bahwa kekerasan dan pelecehan tidak memilih siapakah orang tersebut, seberapa terhormatkah orang tersebut. Pelecehan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapapun itu. Melalui kasus tersebut, kita bisa belajar bahwa mendapatkan edukasi tentang seksual ini sangat penting untuk menghindari adanya pelecehan. Kita tidak akan tahu sampai kapankah pelecehan ini akan berhenti, karena tentunya harus ada hukum yang berat dan yang sesuai dengan pelanggarannya. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang menonton untuk tetap berhati-hati, terutama pada kaum perempuan. Jangan pernah sekalipun bungkam terhadap kejadian pelecehan seksual yang pernah dialami. Let's speak up, karena sudah saatnya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai jumpa.